Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1776. Bagaimana kabarmu, Kyusue? Apakah kamu baik-baik saja? Luo Qianyu menatap Kyusue saat dia berbicara dengan penuh semangat, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja. Kyusue menggelengkan kepalanya. Ini adalah binatang macan tutul, dan telah dipromosikan menjadi binatang suci. Pada saat ini, Wan Sentao sedang menatap binatang Thunder Leopard dengan mata berkedip-kedip. Wah, sepertinya aku telah meremehkanmu, dan aku bisa mengendalikan binatang suci untuk kamu gunakan. Kemudian mata Wan Sentao menyapu ke arah Daniel Bastian, dengan tatapan aneh di matanya, dan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Terima kasih atas pujiannya. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Namun, kalian semua akan mati hari ini, dan binatang macan tutul guntur ini juga akan menjadi milik sekte Wan Xiangku. Itu harus dianggap sebagai kompensasi atas kematian sesepuh keduaku. Wan Sentao berteriak dengan dingin, dengan niat membunuh yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Kamu bukan yang pertama mengatakan kamu ingin aku mati, tapi kamu pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Daniel Bastian memandang Wan Sentao dengan acuh tak acuh. Nak, kamu sangat percaya diri, tapi kepercayaan diri seperti ini seringkali arogan. Orang yang sombong hanya bisa mati. Wan Sentao mengatakan sesuatu, dan berkata kepada yang lain, aku akan berurusan dengan Thunder Leopard Beast, kamu pergi dan singkirkan mereka semua. Mengatakan ini, Wan Sentao bergegas menuju Thunder Leopard Beast, sementara para tetua lainnya menatap Daniel Bastian dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang menakutkan di mata mereka, dan mereka akan bergegas. Pada saat ini, Bastian Siu-Siu tiba-tiba memanggil dan mengeluarkan suara aneh, dan kekuatan tak terlihat dari binatang dewa secara langsung menekan Thunder Leopard, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Hanya saja semua orang tidak tahu perintah apa yang Bastian Siu-Siu berikan pada Thunder Leopard Beast. Pada saat ini, aura menakutkan melonjak ke seluruh Thunder Leopard Beast, dan lampu kilat ungu berkedip-kedip di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya membengkak dengan hebat, dan cahaya guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, aura menakutkan langsung meletus, dan rasa bahaya menghancurkan dunia menyelimuti hati semua orang. Cepat bawa mereka pergi, macan tutul ini akan meledak, kata Longgan. Ekspresi Daniel Bastian juga berubah, dan dia memimpin Yuan Zimo dan yang lainnya langsung berteriak, pergilah. Segera, Daniel Bastian mengepakkan sayapnya di belakangnya, dan kelompok itu bergegas langsung dan cepat menuju kehampaan di kejauhan. Kembali. Saat ini, ekspresi Wan Sentao juga berubah drastis, dan dia buru-buru memanggil. Boom. Pada saat ini, Thunder Leopard Beast yang baru saja dipromosikan menjadi binatang suci meledakkan dirinya sendiri, dan segera kekuatan seperti bom nuklir meledak, menyapu ke segala arah seperti banjir yang menghancurkan ban. Kekosongan tempat guntur macan tutul berada langsung terkoyak, lubang hitam besar di angkasa muncul, dan kekuatan penghancur yang tak berujung menyebar gelombang demi gelombang seperti gelombang. Dan sekte Wan Xiang ini adalah yang pertama menanggung beban bencana. Sejumlah besar murid dari seluruh sekte Wan Xiang langsung dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan ini, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa dari orang mati. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam jiwa dan alam nirvana tidak dapat menahan kekuatan yang dibawa oleh peledakan diri dari binatang suci yang mengerikan ini, mereka terbunuh secara langsung atau menderita luka berat. Setelah energi dari ledakan diri macan tutul menghilang, seluruh sekte Vientani berantakan, sebagian besar bangunan hancur, dan 2 gajah raksasa di pintu masuk sekte telah direduksi menjadi abu.
Dan lebih dari separuh murid sekte Wanxiang dimusnahkan oleh energi penghancur diri, dan sisanya juga terluka parah. Hanya beberapa tingkat nirvana ke-8 dan ke-9 dan mereka yang kuat di alam hidup dan mati yang diandalkan kekuatan mereka. Kekuatan besar. Selain itu, mereka mundur dengan cepat, dan tidak terpengaruh oleh terlalu banyak energi dari ledakan diri Thunder Leopard Beast. Mereka hanya terluka ringan. Dia tampak tertegun, jelas dia tidak menyangka binatang suci agung Thunder Leopard akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa peledakan diri Thunder Leopard sepenuhnya diperintahkan oleh Bastian Xiu-Xiu, menghadapi Bastian Xiu-Xiu yang memiliki darah binatang dewa dan melepaskan paksaan binatang dewa. Meskipun Thunder Leopard tidak mau meledakkan dirinya, tekanan dari garis keturunan itu masih memaksanya untuk memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Wan Sentao juga batuk sebentar. Dia paling dekat dengan macan tutul. Meskipun dia mundur dengan cepat, dia juga banyak terpengaruh, dan luka dalam telah terjadi di tubuhnya. Master Sekte, apakah kamu baik-baik saja? Tetua Wanxiangzong lainnya memandang Wan Sentao dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku tidak berharap sekte Wanxiangku bertahan begitu lama di hutan belantara selatan, tapi hari ini aku jatuh ke dalam kejatuhan yang begitu besar pada orang-orang ini. Wan Sentao berkata dengan dingin. Saffron, saya menemukan sesuatu. Pada saat ini, seorang pria kuat di alam jiwa yang selamat secara kebetulan tiba-tiba berkata kepada Wan Sentao. Ada apa? Kata Wan Sentao. Saffron, apakah Anda masih ingat bahwa binatang aneh yang kuat muncul di hutan hitam sebelumnya? Kami berspekulasi bahwa itu mungkin binatang buas kekaisaran atau binatang suci. Pada saat itu, gerbang roh kekaisaran juga diberangkatkan. Orang kuat di alam jiwa berbicara, dan dia juga terlibat dalam pengepungan Bastian Xiu-Xiu sebelumnya. Benar, ada apa? Wan Sentao mengangguk. Ketika dia mendengar berita itu, dia mengirim banyak orang untuk membawa Bastian Xiu-Xiu kembali, tapi kemudian makhluk roh itu jatuh ke tebing. Bocah dan binatang aneh yang ada padanya barusan adalah orang yang jatuh ke tebing dan binatang roh yang kuat. Pria kuat di alam jiwa berkata dengan suara yang dalam. Ternyata mereka. Mata Wan Sentao menyipit. Saya mendengar bahwa binatang misterius itu mampu mengendalikan binatang roh di bawah Yulingmen untuk menyerang orang-orang Yulingmen. Itu sangat misterius dan kuat. Yulingmen telah mencari binatang asing ini. Seorang tetua dari sekte Wanxiang berbicara. Dengan sapuan, mata Wan Sentao membeku, dan warna aneh muncul di matanya. Kirim seseorang untuk mencari tahu identitasnya terlebih dahulu, lalu beritahu Yulingmen. Wan Sentao berkata dengan tiba-tiba. Para tetua tercengang sejenak, dan kemudian sadar, menatap Wan Sentao dan menganggukkan kepala. Master Sekte, ini adalah langkah yang hebat. Ini tidak hanya dapat membunuh orang dengan pisau, tetapi juga membuat Yulingmen memimpin. Kami. Bantuan besar. Jelas, Wan Sentao ingin menggunakan tangan Yulingmen untuk berurusan dengan Daniel Bastian dan membiarkannya mendapatkan binatang aneh itu. Dengan cara ini, Wan Xiangzong telah memberikan bantuan besar kepada Yulingmen. Dan ratusan mil jauhnya dari Wan Xiangzong, sosok Daniel Bastian dan yang lainnya muncul di sini, tetapi mereka juga jatuh ke tanah satu persatu, memuntahkan darah, ekspresi mereka pucat, dan mereka sangat menderita luka dalam. Meskipun Daniel Bastian dan yang lainnya dievakuasi dengan cepat, dan Daniel Bastian menggunakan sayap binatang suci Kunpeng untuk melindungi mereka, mereka masih terpengaruh oleh gelombang kejut energi yang dibawa oleh ledakan diri Thunder Leopard. Kemudian Daniel Bastian mengeluarkan ramuan untuk mereka ambil, dan mereka pulih.
Kali ini benar-benar berbahaya. Luo Qianyu berkata dengan emosi. Bab 1777. Sayang sekali, binatang suci yang kuat baru saja menghilang. Tapi bagaimana mungkin guntur macan tutul ini tiba-tiba meledak? Yuan Simo berbicara. Seharusnya hantu si kecil ini. Kata Daniel Bastian, melihat siu-siu kecil ini, jelas hanya lelaki kecil ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Apakah orang ini binatang dewa? Yuan Simo tiba-tiba berkata, Zhang Long, Luo Qianyu dan yang lainnya semua menatap Bastian siu-siu dengan tak percaya, binatang dewa itu adalah eksistensi super yang sebanding dengan dunia master. Tidak banyak binatang dewa di seluruh dunia kuno. Jika ada binatang dewa di sisi Daniel Bastian, itu pasti akan mengejutkan mata orang. Namun, Daniel Bastian hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Yuan Simo. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka dapat menaklukkan binatang suci itu dan membiarkannya hancur sendiri secara sukarela, diperkirakan mereka dapat melakukan langkah ini, hanya ada binatang buas. Tapi kali ini benar-benar berbahaya. Kasihan Thunder Leopard. Daniel Bastian juga berkata dengan emosi. Qianyu, Nona Kyusue, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Daniel Bastian memandang Luo Qianyu dan wanitanya Kyusue. Kyusue ikut denganku, jangan kembali ke rumah impersonalmu, aku akan melindungimu selamanya. Luo Qianyu memandang Kyusue dan berkata langsung. Ya, aku tidak berencana untuk kembali lagi. Ayahku hanya memiliki status kekuatan dan kekuatan di hatinya, dan dia tidak memiliki putriku sama sekali. Kyusue mengangguk, tatapan kesakitan melintas di matanya. Kalian berdua ikuti aku, pergi ke kota Ziun untuk tinggal sebentar, kita berdua bersaudara juga berkumpul, dan Xuan Er juga ada di sini, sangat ramai. Daniel Bastian memandang Luo Qianyu dan berkata, Oke, aku hanya ingin minum enak bersamamu. Aku sudah lama berada di dunia kuno, dan aku belum menemukan siapapun untuk minum bersamaku. Luo Qianyu berkata sambil tersenyum. Kamu tidak keberatan? Daniel Bastian memandang Yuan Simo. Kok bisa? Yuan Simo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kak, sejak kapan kamu takut sama istrimu? Luo Qianyu melihat senyum lucu Daniel Bastian dan Yuan Simo, jelas dia mengira Yuan Simo adalah wanitanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Simo adalah temanku, bukan istriku. Daniel Bastian terbatuk beberapa kali, dengan ekspresi malu di wajahnya, wajah Yuan Simo juga memerah. Tidak apa-apa, tidak sekarang, dan akan terjadi di masa depan. Luo Qianyu menunjukkan ekspresi bahwa aku mengerti kamu. Daniel Bastian menutupi kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sedangkan untuk Yuan Simo, dia juga menundukkan kepalanya karena malu. Di kota Ziun, ketika Yuan Simo dan Daniel Bastian kembali ke sini dan melihat situasi di kota Ziun, ekspresi mereka berubah. Ada aura tajam yang tak tertandingi di udara seluruh kota Ziun, dan jalan-jalan yang dulunya ramai di seluruh kota Ziun sekarang tanpa tempat tinggal manusia, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali, dan terlihat sangat sepi. Tidak, ada yang salah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yuan Simo membeku, ekspresi khawatir muncul di matanya, dan dia langsung berlari menuju rumah Yuan. Dan Daniel Bastian juga buru-buru mengikuti. Ketika mereka datang ke rumah Yuan, Daniel Bastian dan Yuan Simo mengetahui bahwa Raja Racun Gu telah menyerang kota Ziun dengan panik, dan langsung melepaskan gas beracun yang mengerikan di kota Ziun, menyebabkan seluruh kota Ziun hancur, ribuan orang meninggal. Hampir ribuan orang tetap tidak sadarkan diri karena keracunan. Yuan Zhenghai mencari banyak alkemis untuk rekonsiliasi. Bahkan ahli racun tidak dapat mendetoksifikasi orang-orang ini, yang juga menyebabkan desersi kota Ziun hari ini,
dan sejumlah besar orang bersembunyi di rumah atau melarikan diri dari kota. Lembah Raja Racun ini benar-benar terkutuk. Yuan Simo meludah dengan wajah yang sangat dingin, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Mereka benar-benar pantas mati, tapi yang paling penting sekarang adalah merawat ribuan orang tak sadarkan diri di kota Zion ini. Begitu mereka semua mati dan berita menyebar, kota Zion akan dihapuskan. Dan orang-orang dari lembah Raja Racun meletakkan kata-kata mereka, mengatakan bahwa racun hanya dapat disembuhkan dengan buah fosfor merah yang unik di lembah Raja Racun. Jika Anda ingin buah fosfor merah, Anda harus pergi ke Zimo. Yuan Senghai berkata dengan ekspresi serius. HMPH, sepertinya Poison King Valley ditujukan padaku. Yuan Simo berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat orang-orang yang keracunan itu, aku harus bisa mendetoksifikasi mereka. Kata Daniel Bastian. Ngomong-ngomong, Daniel, kamu bisa mendetoksifikasi ayahku sebelumnya, jadi kamu juga harus bisa mendetoksifikasi mereka. Yuan Simo memandang Daniel Bastian dan berkata dengan cepat. Kemudian Daniel Bastian akan mendetoksifikasi mereka yang diracuni, tetapi setelah dia mencobanya, dia menemukan bahwa racun itu sangat istimewa, bahkan dengan akupuntur dan kekuatan bintang-bintangnya, dia tidak dapat mendetoksifikasinya. Lembah Raja Racun ini benar-benar luar biasa, racun yang dihasilkannya bahkan membuat Daniel Bastian bingung. Bahkan kamu tidak bisa menyelesaikannya. Sepertinya satu-satunya cara adalah pergi ke lembah Raja Racun. Yuan Simo berkata dengan ekspresi serius. Kamu hanya memiliki jalan buntu untuk pergi ke lembah Raja Racun. Daniel Bastian berkata dengan cepat. Benar, Simo, kamu tidak bisa pergi. Yuan Senghai berkata dengan suara yang dalam, dan berkata, ini masalah besar. Saya akan membawa orang langsung ke lembah Raja Racun dan bertarung dengan mereka. Jika Anda berani memprovokasi kamar dagang Zijin saya seperti ini, saya benar-benar pikir keluarga Yuan saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Ayah, jika ini melibatkan terlalu banyak, itu akan berdampak tertentu pada kamar dagang Zijin, dan lembah Raja Racun ini pandai menggunakan racun. Jika mereka ingin dengan sengaja menargetkan kamar dagang Zijin kita di masa depan, maka kami akan mencegah Unstoppable. Kecuali jika kita benar-benar memusnahkan lembah Raja Racun, tetapi dalam kasus ini, kamar dagang Zijin dan keluarga Yuan akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, kekuatan lain mungkin tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kamar dagang Zijin dapat dijarah kapan saja. Jadi biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri kali ini. Yuan Simo berkata dengan tenang dengan ekspresi serius. Aku akan pergi denganmu. Daniel Bastian memandang Yuan Simo dan berkata. Ini. Yuan Simo menatap Daniel Bastian dengan ragu. Kamu telah membantuku berkali-kali sebelumnya, dan kamu telah menghadapi banyak bahaya denganku. Kali ini, aku akan membantumu. Hidupku sulit. Mungkin jika kamu mengikutiku, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Zimo, aku akan memimpin orang untuk menyergap di luar lembah Raja Racun. Jika ada situasi, jika kamu mengirim pesan, aku akan memimpin orang untuk masuk. Untukmu, bahkan jika aku melawan lembah Raja Racun, aku tidak akan ragu. Yuan Senghai memandang Yuan Simo dan berkata langsung. Lembah Raja Racun terletak di generasi perbatasan hutan belantara selatan karena auranya yang tipis. Penduduknya jarang dan sangat sepi, tetapi ada lembah besar di sini. Sekte terkenal di Southern Desolation berdiri di sini, dan lembah ini adalah Poison King Valley. Sekte yang hanya sedikit orang di Southern Desolation yang berani memprovokasi.
Lembah Raja Racun terkenal karena memurnikan racun dan mempraktikkan racun kungfu, racun yang mereka saring dan gas beracun yang mereka hasilkan sulit untuk dilawan bahkan oleh mereka yang berada di alam jiwa dan alam nirvana. Dapat dilihat bahwa kekuatan racun dari bekerja. Bab 1778. Saat itu, leluhur lembah Raja Racun, mengandalkan kitab suci racun untuk melintasi dunia kuno, melangkah ke alam dominasi, dan menjadi generasi raksasa di dunia kuno. Hanya saja sutra racun telah menghilang sejak generasi pertama Raja Racun, yang juga membuat lembah Raja Racun tidak menghasilkan master yang kuat, dan telah direduksi menjadi sekte kelas 2, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lembah Raja Racun diselimuti gas beracun sepanjang tahun, dan ada hal-hal yang sangat beracun di lembah itu, kecuali orang-orang di lembah Raja Racun, orang luar tidak berani masuk sama sekali. Saat ini, Daniel Bastian dan Yuan Zimo melangkah ke lembah Raja Racun, dan tentu saja ada Bastian Siu-Siu yang telah terbaring di tubuh Daniel Bastian. Apakah kamu takut? Daniel Bastian memandang Yuan Zimo dan berkata, "Jangan takut." Seperti yang dikatakan Yuan Zimo, ketegangan yang tak terlihat melintas di wajahnya. Segera keduanya melangkah ke lembah Raja Racun, dan gas beracun yang kuat menyapu mereka, keduanya dengan cepat melakukan latihan, dan kekuatan spiritual mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka untuk menahan gas beracun. Pada saat ini, Daniel Bastian meraih tangan Yuan Zimo secara langsung, dan ekspresi yang terakhir menegang, tetapi dia tidak melepaskan diri dari tangan Daniel Bastian. Segera Daniel Bastian merasa bahwa pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan dia sepertinya terjebak dalam ilusi tertentu. Pada saat ini, gas tak terlihat diam-diam mengalir ke otak Daniel Bastian, seolah mencoba mengendalikannya. Dia menjadi sedikit bingung. "Hati-hati, nak, jangan sampai tersesat oleh hantu gas beracun ini," Longgan tiba-tiba mengingatkan. Pada saat ini, di mata Daniel Bastian, matahari yang cerah muncul di mata kanannya, dan bulan yang cerah muncul di mata kirinya. "Besok, matahari keemasan akan meledak. Bulan yang cerah terbit, dan esensi jiwa es biru menyapu. Boom! Boom!" Dua kekuatan ekstrim meletus dari mata Daniel Bastian, dan perpaduan es dan api langsung melepaskan kekuatan yang menakutkan, secara paksa memusnahkan semua gas beracun di sekitarnya, dan susunan hantu ini bahkan lebih ditangkap oleh matanya. Oleh yang berkuasa. Api yang mengerikan dan sepotong es menyapu seluruh lembah Raja Racun, menghancurkan semua gas beracun yang kuat di sini. Saat ini, serangan mata ganda Daniel Bastian jarang digunakan, tetapi penggunaan ini segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan. "Itu benar, nak, kamu memiliki beberapa keterampilan, dan kamu dapat mematahkan formasi ilusi racun di lembah Raja Racunku." Suara dingin membuat orang merasa kedinginan, dan kemudian sekelompok orang dari lembah Raja Racun bergegas keluar, mengelilingi Daniel Bastian dan Yuan Zimo. Yang Wan Qian, pemilik lembah Raja Racun, langsung berjalan keluar, mengenakan jubah hitam, dengan wajah suram, sepasang mata bersinar dengan cahaya hitam, menatap mereka berdua dengan dingin. "Gu Suyang, kamu hanya bisa menyerahkan buah fosfor merah yang sudah didetoksifikasi jika kamu mengizinkanku datang. Sekarang aku di sini, serahkan buah fosfor merah." Yuan Zimo memandang Yang Wan Qian dan berkata langsung, "Apa terburu-buru? Kamu membunuh putraku, aku belum menyiksamu dengan baik, bagaimana aku bisa memberimu buah fosfor merah begitu cepat? Dan aku tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Zijinmu sedang menyergap di luar, tetapi ternyata tidak. Tidak masalah. Selama kamu berani membobol lembah Raja Racunku, kamu semua akan mati di sini, termasuk seluruh kamar dagang Zijin. Aku akan menjadikannya tempat yang penuh dengan mayat."
Yang Wan Qian berteriak dengan dingin. Aku di sini, kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau. Yuan Simo berteriak dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kalian berdua benar-benar. Jika Anda berani membobol lembah Raja Racun saya tentu saja tidak akan membiarkan Anda mati seperti ini. Saya telah menyiapkan tempat yang baik untuk Anda tinggal di sana. Yang Wan Qian tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan garis hitam mengalir langsung ke tubuh Daniel Bastian dan Yuan Simo, begitu garis hitam memasuki tubuh mereka. Mereka benar-benar menahan pil roh mereka, sehingga kekuatan mereka langsung tertahan, sulit untuk memotivasi mereka, dan mereka menjadi manusia biasa. Buang mereka ke gua racun, biar sering dimakan ribuan serangga beracun dan semut raksasa. Teriak Yang Wan Qian, dan segera keduanya dibawa ke kedalaman lembah Raja Racun. Tak lama kemudian mereka berdua dilempar ke dalam sebuah gua. Gua ini hanya memiliki satu lorong di atas kepala, dikelilingi oleh tembok, tetapi terdapat lubang besar dan kecil di dinding tersebut. Namun, ada tumpukan kerangka putih di gua ini. Kerangka ini semuanya hancur, dan masih ada noda darah dan potongan daging yang tersisa di tubuh mereka. Mereka sepertinya telah mati digerogoti, bahkan ada bau darah yang samar di udara. Saat ini, terdengar semburan suara gemerisik, yang semuanya berasal dari pintu masuk gua. Segera setelah itu, ular berbisa besar yang tak terhitung jumlahnya, serangga, semut, kalajengking, kelabang, DLL merangkak keluar dari lubang itu, dan semuanya sangat beracun perasaan panik. Dalam sekejap mata, gua itu sudah penuh dengan serangga beracun, ular, semut, kalajengking beracun, dan kelabang beracun, semuanya berkumpul menuju Daniel Bastian dan Yuan Simo seperti gelombang jutaan ada. Meskipun Yuan Simo adalah orang yang kuat di alam jiwa, bagaimanapun juga dia tetap seorang wanita, dan sekarang kekuatannya tertahan, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Jadi menghadapi ribuan serangga beracun, ular, dan semut di pagi hari, ekspresinya sangat jelek. Serangga, ular, dan semut beracun ini diseduh oleh Poison Kings Valley saya dengan ratusan jenis racun yang sangat beracun di dunia. Racun yang terkandung di setiap serangga beracun cukup untuk membunuh orang kuat di tingkat ke-9 Hollow Void Realm. Dengan begitu banyak hal yang sangat beracun bersama-sama, bahkan Master Nirvana yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan hanya akan menemui jalan buntu, dan seluruh tubuhnya akan digerogoti hingga menjadi tumpukan tulang. Selamat menikmati. Suara Yang Wan Qian datang dari atas kepalanya, dengan cibiran, dan dia pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Simo menatap Daniel Bastian dengan ekspresi serius. HMPH, serangga beracun, ular, dan semut ingin membunuh kita. Mereka benar-benar meremehkan kita. Ada cibiran di sudut mulut Daniel Bastian, meskipun kekuatan 9 ramuannya tertahan oleh garis hitam, tapi dia punya banyak cara untuk mengatasi hal-hal yang sangat beracun ini. Boom! Daniel Bastian secara langsung mengaktifkan Qian Ground Fire, dan Qian Ground Fire yang menakutkan menyapu keluar, melepaskan suhu yang sangat panas. Meskipun hal-hal yang sangat beracun ini mengandung racun yang mengerikan, mereka tidak dapat menahan api yang begitu kuat. Api bumi Qian menyapu serangga beracun, ular, semut, kalajengking, dan kelabang di seluruh gua. Hari ini, ayo makan cacing bakar dan kalajengking bakar. Daniel Bastian memandang Yuan Simo dan berkata sambil tersenyum, meningkatkan kekuatan api bumi Qian. Segera serangga beracun, ular, dan semut ini dipanggang menjadi terak oleh api bumi Qian. Beberapa langsung diubah menjadi bubuk, dan sisanya mereka yang tidak terpengaruh ingin melarikan diri kembali ke dalam gua. Bab 1779 Racun Pemakan.
Daniel Bastian tidak memberi mereka kesempatan. Api tanah api merah yang kuat dan menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lembah raja racun menghabiskan banyak upaya untuk mengolah ribuan ular, serangga, dan kalajengking yang sangat beracun. Itu benar-benar terbakar oleh api tanah cian, dan udara dipenuhi dengan bau barbeque. Oke, sebut saja sehari. Daniel Bastian bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih punya api bawah tanah? Yuan Simo menatap Daniel Bastian dengan heran. Itu hanya api. Daniel Bastian berkata dengan tidak setuju. Kamu sangat kuat, kamu memiliki api langit dan api bumi, tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tidak tahu di mana buah fosfor merah ini. Mata Yuan Simo berkedip. Ada cukup banyak orang kuat di lembah Raja Racun, jadi jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam, matanya yang waskita telah memeriksa lembah Raja Racun, dan kekuatannya tidak kalah dengan Sekte Wan Xiang. Dan di aula besar di lembah Raja Racun, Yang Wan Qian sedang duduk bersila berlatih di sini, ketika sesosok tubuh tiba-tiba masuk. Apa yang terjadi? Melihat seseorang menerobos masuk, Yang Wan Qian mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap tanpa sadar, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Tuan Gu, racun itu. Bawahan itu berkata dengan ragu-ragu. Ada apa? Yang Wan Qian berteriak dengan suara yang dalam. Mereka semua terbakar menjadi abu oleh api tanah yang dilepaskan oleh anak itu, dan tidak ada yang tersisa. Bawahan berbicara. Apa? Kulit Yang Wan Qian segera berubah, ekspresinya terlihat sangat jelek, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sialan, aku benar-benar meremehkannya, dan dia masih di neraka. Wajah Yang Wan Qian ganas, dan aura beracun yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jaga mereka. Besok adalah hari pemujaan leluhur di altar. Aku akan membuang mereka ke kolam racun. Kali ini aku ingin melihat apakah mereka akan mati atau tidak. Yang Wan Qian berteriak dengan dingin, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, di suatu tempat di lembah Raja Racun, ratusan anggota di atas alam gua lembah Raja Racun berkumpul saat ini. Semuanya mengenakan kostum khusus. Menghadap patung di depan mereka dengan ekspresi hormat. Pemilik patung ini adalah leluhur lembah Raja Racun mereka, generasi pertama Raja Racun. Segera Yang Wan Qian dan sekelompok tetua lembah Raja Racun datang ke sini, berlutut di depan patung dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Buka kolam racun altar. Kemudian Yang Wan Qian berteriak. Segera, 4 lelaki tua dengan pakaian pengorbanan berjalan ke platform tinggi dengan patung di depannya, dan berdiri di depan patung, melambaikan tangan dengan cepat, mencubit formula segel. Bum bum bum. Ada semburan suara menderu, dan kemudian kolam hitam besar muncul tepat di tanah di depan patung. Kolam hitam ini seperti lubang hitam kosmik, seolah bisa menelan segalanya. Ambil orang. Yang Wan Qian berteriak dengan dingin. Segera, Daniel Bastian dan Yuan Simo dibawa ke sini, ke sisi kolam hitam. Apakah kamu tahu apa kolam ini? Yang Wan Qian memandang keduanya dan mencibir. Ini adalah kolam beracun yang dimiliki lembah Raja Racun sejak didirikan. Setiap kali lembah Raja Racun saya mengembangkan jenis racun baru, itu akan diintegrasikan ke dalam kolam beracun ini. Hingga saat ini, kolam racun ini berisi 99.000 jenis racun yang ditransformasikan dari racun paling beracun di dunia. Toksisitasnya cukup untuk membunuh orang kuat di dunia hidup dan mati dalam waktu 1 jam. Yang Wan Qian berkata dengan enteng. Tapi ekspresi Daniel Bastian dan Yuan Simo sedikit berubah setelah mendengar ini. Hari ini, aku, lembah Raja Racun, mengembangkan racun beracun lainnya.
Saat itu, akan ada 100.000 racun beracun di kolam racun ini, dan kalian berdua akan memasuki kolam racun ini bersama-sama sebagai bonus untuk menelannya. Kekuatan racun berubah dari 100.000 jenis racun. Kali ini, aku ingin melihat apakah kamu akan mati. Aku ingin kamu mati dengan rasa sakit yang tak ada habisnya dan membayar anakku. Yang Wan Qian meraung dengan ekspresi ganas. Setelah itu, tetua ini melangkah maju dan mengeluarkan racun beracun dan memasukkannya ke dalam kolam racun, lalu langsung melemparkan Daniel Bastian dan Yuan Simo ke dalam kolam racun. Dalam sekejap, Daniel Bastian merasakan racun yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, merusak tubuhnya dan mengikis organnya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Racun yang diubah dari jenis racun ini sangat mengerikan. Boom! Pada saat ini, tubuh Daniel Bastian meledak dengan bola api merah, menutupi seluruh tubuhnya, menahan invasi racun, dan pada saat ini Yuan Simo juga diserang oleh racun, vitalitasnya melemah dengan cepat, dan dia hampir mati. Untuk mati. Melihat hal ini, ekspresi Daniel Bastian berubah, dan dia langsung memeluk Yuan Simo, dan kekuatan bintang di 7 titik akupuntur di tubuhnya mengalir langsung ke tubuhnya. Pada saat yang sama, tembakan tanah cian juga berubah menjadi perisai cahaya untuk menutupi tubuhnya, menghalangi invasi racun yang mengerikan. Namun, racun di kolam beracun ini memang menakutkan. Bahkan api tanah cian sedang terkorosi oleh korosivitas racun yang mengerikan saat ini, membuat semburan suara mendesis, yang tampaknya kuat. Itu tidak akan bertahan lama. Saat ini, Yuan Simo dipeluk erat oleh Daniel Bastian, wajahnya memerah beberapa saat, dan napasnya menjadi sesak. Apakah kita akan mati di sini? Yuan Simo berkata tanpa sadar. Tidak, hidup kita tidak akan sesingkat itu. Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam, matanya berkedip, memikirkan solusinya. Pada saat ini, Bastian Siu-Siu, yang sedang berbaring di tubuh Daniel Bastian, berteriak tajam, dan langsung bergegas keluar, tergantung di kolam beracun. Hanya saja racun yang mengerikan ini, yang cukup untuk membunuh yang kuat di dunia hidup dan mati, sama sekali tidak berpengaruh pada Bastian Siu-Siu, dan tidak dapat menyakitinya sama sekali. Segera setelah itu, tubuh Bastian Siu tiba-tiba membengkak, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan dari mulutnya. Dalam sekejap, semua racun di kolam racun mengalir ke tubuh Bastian Siu-Siu, dan orang ini melahap racun yang mengerikan ini. Si kecil ini benar-benar lucu. Ketika Daniel Bastian melihat pemandangan ini, ekspresi takjub muncul di matanya, dan dia langsung rileks di dalam hatinya, karena si kecil ini bisa menelan racun, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. 1 menit kemudian, lembah Raja Racun telah berkumpul selama hampir 10.000 tahun, dan semua racun yang diubah dari 100.000 jenis racun dunia ditelan oleh Bastian Siu-Siu. Lalu ada aura menakutkan yang melonjak dari tubuh Bastian Siu-Siu, dan darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan racun yang ditelannya berubah menjadi energi yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Si kecil ini sepertinya akan menerobos ke nirvana, kata Longgan tajam. Terobosan nirvana? Daniel Bastian tampak terkejut. Itu benar. Meskipun racun di kolam beracun ini sangat beracun, itu juga mengandung energi yang sangat menakutkan, yang juga dapat meningkatkan kekuatan hewan syura yang suka melahap semua energi. Bab 1780. Sekarang kolam beracun ini telah berkumpul selama 10.000 tahun, dan energi yang terkandung dalam racun yang diubah oleh 100.000 jenis racun yang sangat beracun dapat membunuh yang kuat di alam hidup dan mati, yang menunjukkan betapa besarnya energi ini adalah. Sekarang semuanya ditelan oleh si kecil ini, dan juga membiarkannya mulai menyerang alam nirvana.
Ledakan. Begitu kata-kata Longgan jatuh, tubuh Siu Bastian tiba-tiba membengkak lagi, dan aura ganas keluar dari tubuhnya yang melahap dunia dan syura segalanya. Kekuatan mengerikan syura langsung menyapu, dan dengan cepat menyebar ke seluruh lembah Raja Racun, membuat semua orang di lembah Raja Racun merasakan kekuatan yang mengerikan dan ganas, seolah-olah binatang purba lahir, membuat semua orang kuat di Racun King Valley semua ekspresi berubah. Segera setelah itu, awan petir besar muncul tepat di atas lembah Raja Racun, dan semburan petir dan guntur terdengar. Apa yang terjadi di sini? Dari mana datangnya momentum ini, dan bagaimana mungkin ada bencana petir yang lahir, yang menerobos ke alam nirvana? Yang Wan Qian dan sekelompok tetua lembah Raja Racun bergegas keluar, menatap Lei Jie di atas kehampaan, wajahnya berubah, matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Ledakan. Detik berikutnya, petir tebal langsung meledak. Badai petir ini lebih kuat dari badai petir yang dihadapi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat jiwa biasa yang menerobos ke alam nirwana. Bencana petir pertama saja sangat menakutkan, dan tidak dapat dilawan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 1 nirvana realm biasa. Tuan Gu, malapetaka guntur ini tampaknya mengarah ke kolam racun altar, kata seorang penatua Raja Racun Gu dengan kasar. Dalam sekejap, mata Yang Wan Qian menyipit, dan dia berjalan menuju kolam beracun. Segera dia keluar dari kolam beracun, dan melihat petir menyambar langsung ke kolam beracun. Di kolam racun ini, semua racun telah ditelan oleh Siu Bastian, dan saat ini, kekuatannya telah melewati langkah besar dan melangkah ke alam nirwana. Pada saat ini, dia dibaptis oleh malapetaka guntur. Sinar cahaya berdarah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan syura menjadi semakin menakutkan. Adapun malapetaka guntur, dia masih tidak dapat membahayakan kepadanya, dan dia langsung ditelan olehnya satu persatu kekuatannya melawan langit yang ekstrim. Daniel Bastian menarik kekuatan api dan bintang Qian, menghela nafas lega, lalu melepaskan Yuan Zimo, yang juga terengah-engah. Sepertinya dia melarikan diri dari kematian, semua mata tertuju pada Siu Bastian. Siu Bastian menerobos ke Nirvana Realm, dan kesengsaraan guntur yang mengerikan ini berlangsung selama 2 menit penuh, dan setiap kesengsaraan guntur memiliki kekuatan untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik Nirvana Realm level 1 atau 2. Kekuatan kesengsaraan petir terakhir bahkan lebih kuat untuk menghancurkan orang kuat di alam nirvana tingkat keempat, tetapi ini sama sekali bukan masalah bagi Siu Bastian. Meskipun baru saja menembus ke alam nirvana, kekuatannya jauh lebih kuat daripada rata-rata pembangkit tenaga alam nirvana. Pada akhirnya, semua kesengsaraan petir mengalir ke tubuh Siu Bastian, membuat kekuatannya semakin kuat. Lei Jie menghilang, tubuh Siu Bastian bersinar dengan cahaya, dan akhirnya semuanya menghilang. Tuan. Kemudian suara anak laki-laki yang belum dewasa tiba-tiba terdengar di kolam racun, mengejutkan Daniel Bastian dan Yuan Zimo. Siapa? Siapa yang bicara? Teriak Daniel Bastian tiba-tiba, melihat sekeliling. Ini aku, siu-siu kecilmu. Pada saat ini, Siu Bastian melompat ke Daniel Bastian dan membuka mulutnya untuk berbicara, dan suara anak yang belum dewasa keluar dari mulutnya. Aku pergi, bisakah kamu bicara sekarang? Daniel Bastian berkata tiba-tiba, dan kemudian dia menyadari bahwa Xiao Xiu, yang mengolah dirinya sebagai binatang dewa, tampaknya dapat berbicara di alam nirvana, tetapi dia tidak bereaksi. Sementara waktu. Tuan, saya telah melangkah ke alam nirvana dan dapat berbicara. Ketika saya mencapai alam hidup dan mati, saya dapat berubah menjadi bentuk manusia. Kata Siu Bastian langsung. Ternyata sedang berbicara.
Pada saat ini, Yuan Simo tersadar dan memandang Xiu Bastian. Ya, sangat bagus. Daniel Bastian mengangguk, dengan senyum di wajahnya, itu adalah hal yang sangat baik bahwa Xiu Bastian dapat berbicara. Oke, saatnya kita mencari cara untuk keluar dari sini, kata Daniel Bastian. Tuan, jangan khawatir, ada gua rahasia di bawah kolam racun ini, kata Xiu Bastian tiba-tiba. Gua rahasia. Mata Daniel Bastian menyipit, dan dia melirik ke bawah. Dengan mata perspektifnya, dia menemukan bahwa memang ada gua rahasia. Segera, Daniel Bastian bergegas mendekat, dan hendak membuka ruang rahasia. Xiu Bastian melambaikan cakarnya, dan pintu masuk gua muncul, dan 2 orang serta seekor binatang memasukinya. Gua ini tidak besar, dan terdapat patung besar di tengahnya, yang sama dengan patung Raja Racun di luar. Dan ada 4 kotak yang diletakkan di depan patung ini. Daniel Bastian melihat ke 4 kotak ini dan langsung berjalan. Daniel Bastian langsung membuka salah satu kotak, dan di dalamnya ada buah yang bersinar merah dan mengeluarkan aroma yang kuat. Ini adalah buah fosfor merah. Yuan Simo berteriak keras. Apakah ini buah fosfor merah? Daniel Bastian bertanya dengan heran. Betul, saya membacanya di sebuah buku kuno, dan ada pengenalan tentang buah fosfor merah. Buah fosfor merah ini adalah buah aneh yang bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Buah fosfor merah ini bisa menyembuhkan racun apapun. Hanya saja buah jenis ini sangat langka, dan hanya tempat-tempat seperti lembah Raja Racun, yang memurnikan racun aneh dunia, yang dapat mengumpulkan buah fosfor merah ini, kata Yuan Simo. Kalau begitu simpan. Daniel Bastian menyerahkan buah fosfor merah kepada Yuan Simo, lalu membuka kotak kedua. Di dalam kotak ini, terdapat tanaman hijau dengan 3 daun, memancarkan vitalitas yang kuat. Semanggi. Mata Daniel Bastian membeku, kilatan cahaya melintas di matanya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Apa ini? Yuan Simo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hal yang bagus, kata Daniel Bastian, dan dengan cepat menyimpannya. Semanggi ini adalah bahan penting untuk avatarnya dalam budidaya 1 Qi dan 3 pembersihan. Itu sama dengan ramuan kelas 7, Tianxing. Saya tidak berharap mendapatkan semanggi di sini. Ini keberuntungan. Ini sangat bagus. Setelah menyimpan semanggi, Daniel Bastian melihat kedua kotak yang tersisa dan langsung membukanya. Di dalam kotak ketiga ada buku kitab suci hitam dengan 2 karakter besar di atasnya, Suta Racun. Ini ternyata suta racun yang dipraktikkan oleh leluhur Raja Racunku, generasi Raja Racun. Yuan Simo terkejut. Sutra racun. Daniel Bastian mengeluarkannya dari matanya, dan tiba-tiba suasana yang luas dan sakral meresap. Ini adalah latihan tingkat dewa. Longgan berkata dengan galak. Latihan tingkat dewa. Mata Daniel Bastian menyipit, dan ekspresi kaget juga muncul di matanya. Yang ditinggalkan oleh nenek moyang Yun Tianxiao adalah buku latihan tingkat dewa, tetapi dia tidak menyangka ini adalah buku lain latihan tingkat dewa. Setelah sutra racun ini dikembangkan secara ekstrim, aku khawatir itu akan cukup untuk menguasai dunia hanya dengan tubuh racun. Longgan menghela nafas.